Baik anak-anak kami, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai menulis puisi. Ya, bagaimana langkah-langkah menulis puisi, mari kita perhatikan satu persatu. Menulis puisi lama. Puisi lama terikat oleh berbagai ketentuan, baik itu jumlah larik pada setiap baitnya, jumlah suku kata, rima akhir maupun isinya. Hal itu berlaku untuk pantun, syair ataupun gurindam. Dengan demikian, sebelum puisi-puisi ditulis, kita harus menguasai ketentuan-ketentuan tersebut. Menulis puisi baru. Puisi baru memiliki ketentuan yang berbeda dengan puisi lama. Bentuk dan isi puisi baru tidak terikat oleh berbagai ketentuan, baik dalam hal jumlah larik, suku kata, pola rima, maupun isinya. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi baru. Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mencari ataupun mengumpulkan informasi sesuai tema. Yang ketiga, melakukan perenungan. 4. Memulai penulisan. 5. Memilih diksi ataupun pilihan kata. 6. Menyusun alur isi puisi atau kerangka. 7. Memulai menulis puisi. 8. Menyunting puisi. Pada langkah terakhir, kita dapat menyunting puisi yang sudah dibuat, seperti contoh berikut ini. Isinya mengimbau untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan, karena lingkungan kotor akan membahayakan bagi kesehatan. Diksi yang tepat yaitu kata polusi. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Sayang, temanku, kau lihat di sekitarmu, lingkunganmu kotor, penuh polusi. Tergugahkah engkau, juga orang di sekitar? Sayang, kau dan orang-orang itu tak menyadari lingkungan kumuh dan polusi. Perbaikan yang dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pada bait pertama, larik ketiga kata kotor dibuang saja sehingga menjadi lingkungan penuh polusi. 2. Mengganti kata orang-orang pada bait kedua, larik kedua dengan mereka sehingga menjadi kau dan mereka itu. 3. Mengganti kata pada menyadari pada bait kedua, larik ketiga menjadi sadari sehingga menjadi tak sadari. 4. Memperbaiki larik terakhir dan polusi dengan membahayakan diri sehingga menjadi lingkungan kumuh membahayakan diri. Oke, perhatikan puisi yang sudah disunting sebagai berikut. Sayang, temanku, kau lihat di sekitarmu, lingkunganmu penuh polusi. Tergugahkah engkau, juga orang di sekitar? Sayang, kau dan mereka itu tak sadari lingkungan kumuh membahayakan diri. Menulis puisi dapat juga dilakukan dengan teknik mengamati gambar. Menulis puisi dengan teknik rangsang gambar ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, menentukan tema. 2. Memahami makna gambar, termasuk menentukan maksud atau gagasan dari gambar. 3. Menentukan tema puisi yang berhubungan dengan gambar. 4. Mendaftar kata-kata yang berkenaan dengan gambar dan tema. 5. Menyusun baris-baris puisi berdasarkan kata-kata tersebut. 6. Menambahkan majas atau pelambangan dan lain-lain dalam larik puisi. Pertama tadi menentukan gambar. Oke, perhatikan gambarnya. Yang kedua, memahami makna gambar-gambar yang tadi, yaitu gambar pantai yang dipenuhi banyak sampah. 3. Menentukan tema puisi yang berhubungan dengan gambar. Temanya itu pantai yang dicemari sampah. Yang keempat, mendaftar kata-kata yang berkenaan dengan gambar dan tema. Misalnya ada pantai, tercemar, sampah, keindahan, manusia, tak bertanggung jawab. Yang kelima, menyusun baris-baris puisi berdasarkan kata-kata yang telah didaftar dan menambahkan majas. Perhatikan puisi berikut ini. Pantaiku yang indah berseri, sungguh malang nasibmu kini. Engkau telah dipenuhi sampah oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Wahai manusia penghuni bumi, marilah kita jaga pantai kita,
agar kelak dapat kita wariskan pada mereka yang akan datang. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai menulis puisi. Ibu harap anak-anak kami boleh paham dan mengerti bagaimana cara menulis puisi. Terima kasih.